Nalika jek sunyaruri burung ana lemah geni angin utawa banyu. Sebab nanti asalnya sunyaruri utawa peteng gedang. Apa untungnya kembali ke sangkan? Nah, apa tentunya tapi kalau kembali ke parang, sama-sama kita lahir di tempat ibu seperti ini. Jadi tapi kita lupa parang. Nah, kita saat ini di parang. Gitu. Aduh, Pak Astuti, kadang-kadang dengan sedulur. Pada malam hari ini kita ngumpul di tempat saudara kita, Kang Kustiono. Kita sama-sama sharing, belajar, mengulas pembelajaran yang sudah diajarkan sesepuh kita, supaya kita lebih gamblang lagi. Monggo Pak Santoso atau siapa yang mau tanya, gak apa-apa, monggo. Nah, pada malam hari ini saya mau tanya hal jagat katon dengan jagat yang tidak katon. Itu jelasnya gimana, Kang? Ini ngomongke jagat katon dudu jagat ora katon. Nalika jek sunyaruri burung ana lemah geni angin utawa banyu. Sebab nanti asalnya sunyaruri utawa peteng gedeg. Sangkane saka jagat cahya yaitu jagat raga cahya. Jagat cahya andadekake wayangan atau bayangan. Garis besarnya bab sunyaruri lan sak piturute bab jasmanine awake dhewe. Bab raga cahya ya bab raga cahya yaiku ya awake dhewe. Jagat cahya yang zaman saiki disebut panggonane dewa atau al-ilah atau ilahi. Jadi sangkane iku pancaran jagat cahya, sangkane sunyari sik peteng gedheg dudu Surya Candra Kartika utawa Sasana. Jagat cahya iku bayangane saka jagat kasunyatan yaiku panggonane Buddha sik uripe nganggo raga kasunyatan. Intinya seperti itu Pak Santoso. Jadi kalau kita membahas hal jagat katon itu jagat ora katon, itu sebenarnya banyak sekali karena di dalam itu semua intinya ada di alam kegelapan itu banyak materi gelap, itu kan ada efek dan macam-macam itu ada. Itu masuk di Manik Marmoyo, Dharma itu Pak kalau masalah kegelapan. Nah itu kan ya, intinya yang dikatakan sonyo itu ya peteng gedheg, tapi itu dikatakan namanya itu titah. Kalau kita melihat di angkasa ya di sudah ada titah itu seperti itu kalau bahas masalah jagat katon di jagat ora katon. Intinya di situ itu maksudnya di nanti arahnya tetap di gelap sebelum adanya cahaya, gelap setelah adanya cahaya. Ini di situ. Makanya intinya gini, kalau dalam modal ini kita gimana bisa membersihkan jasmani kita posisikan kita sebagai cermin supaya cermin itu selalu bersih dan bisa bayangan matahari itu ada, ya kan? Bayangan matahari itu ada dan sinarnya itu. Tapi cermin itu akan sadar, intinya cermin itu nggak akan bisa ketemu si matahari itu atau sinarnya. Jadi akan sadar si cermin itu. Kalau sampai cermin ingin ketemu matahari atau sinarnya, itu lepas jalurnya. Jadi lepas dari itu. Ini di situ. Apalagi yang ditanyakan? Ini kita sharing apa yang kita pelajari supaya kita jelasnya seperti itu. Apalagi yang ditanyakan, jadi kita campur nggak apa-apa. Ini sharing supaya kita agak paham ya. Gitu. Begini Mas, saya mau nanya ini, kenapa sangkannya sunyaruri itu berasal dari raga kasunyatan kita, Mas? Ya, karena disitulah yang dikatakan sunyaruri berada dari
terhadap kenyataan kita. Memang kita nyatanya memang dari gelap, ini hanya gitu. Nyatanya kita itu berada di kandungan itu kan dari gelap itu kan, di situ mas, mas Jabar atau mas Siti. Itu nyatanya kita berasal dari kandungan ibu itu. Di sana ya gelap, ya sebenarnya bukan sudah kan ya. Tapi itu kan sudah tumita, tidak ada ya. Tapi tetap masih di gelapan. Nah seperti itu. Monggo sebentar saya tangkap oleh Pak Sanso. Ini mas, saya mau nanya, kenapa kita kalau dulunya, artinya kita belum lahir, kok nggak ingat, padahal kita kalau sudah lahir itu, bayang-bayang kita kecil, kemudian besar kan ingat. Kenapa kok yang dulu itu kok nggak ingat sama sekali itu? Kenapa itu? Ya gini mas, Mas Bosdiono. Intinya kita itu ada dua. Nah, apa untungnya kembali ke sangkan? Nah, apa ruginya kembali ke parang? Ini di situ. Nah, kalau kita kembali ke sangkan, kita akan tahu. Nah, kita akan tahu apa yang kita pelajari ini. Nah, kita terlahir kembali, kita akan tahu karena kita kembali ke sangkan. Jadi dengan kesadaran ya, seperti itu. Tapi kalau kembali ke parang, ya sama-sama kita lahir di tempat ibu. Nah, tapi kita lupa karena kita kembali ke parang. Itu ruginya. Nah, disitulah kita seperti kita ini. Akhirnya kita tuh mengenal lagi pembelajarannya itu direkam oleh alam semesta. Ada rekaman dan kita bangkit lagi dan kita mencari kesejahteraan lagi seperti ini. Jadi kita ini kembali ke parang. Nah, kita saat ini di parang. Gitu. Karena kita dulu nggak kembali ke sangkan ya, tapi kita tetap kembali ke parang. Nah, seperti itu. Dari situlah untungnya kembali ke sangkan dan ruginya kembali ke parang. Tapi sama-sama kita terlahir dari ibu. Gitu. Jadi untuk sekarang ini kita di parang. Gitu. Nah, kita tapi setelah kita kembali ke parang ini kita rekaman kita tetap ada. Nah, ini yang kita melanjutkan di sini. Lalu kita nanti setelah kita belajar seperti ini, ya kalau kita masih gagal hidup, kita kembali ke sangkan, kita akan tahu rekaman itu. Makanya kadang-kadang ada anak kecil lahir itu ingat gitu kan di situ. Dan di situ yang dikatakan pengimbang lahir. Ya. Di situ Pak. Siapa yang mau tanya lagi? Pak Santoso, monggo. Pak Budi. Kita share saja nggak apa-apa. Untuk supaya kita bisa mencerahkan ya seperti itu. Atau begini kira-kira mas ya, kita ini kan sudah ribuan tahun kan pembelajaran ini dari leluhur kita itu kan turun temurun akhirnya sampai ke diri kita. Nah dari leluhur itu atau dari para sanghyang dulu itu memang pelajarannya kan murni bahwa kalau kita kembali ke sangkan, kita itu akan tahu kan ibu mana yang harus kita pilih kan seperti itu, dan kita mengetahui betul. Sementara karena pelajaran itu sudah ribuan tahun terpendam, akhirnya kita disadarkan lagi bahwa disinilah pembelajaran yang sebenarnya kan seperti itu. Karena kita sama-sama masih awam, belum mengetahui bahwa kita ini ternyata terlahir di parang, sama-sama bahwa sama-sama dari kandungan ibu. Cuma kita ini kan tidak ingat waktu di dalam memilih ibu kita itu. Apa seperti itu kira-kira? Ya makanya disinilah gunanya kita belajar kesadaran sampai tingkat kesadaran sejati dan sampai kesadaran agung. Intinya kita ini kalau masih gagal hidup, kita usahakan kita kembali ke sangkan supaya pelajaran-pelajaran yang ada kita pelajari saat sekarang ini kita tetap ingat. Intinya di situ supaya kita selalu ingat pembelajaran yang kita pelajari saat sekarang. Tapi ya, di sini kesempatan kita setelah kita mengerti awalnya, kita berusaha berbenah dan berubah lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Intinya supaya
derajat kita itu meningkatkan derajat kita sebelum kita terlahir kembali. Kalau kita itu masih gagal hidup, intinya kan di situ. Masanya ini kan nggak gampang kita meraih kesejahteraan ini. Setelah kita tahu bahwa urutan kita untuk derajat di kesejahteraan ini kan gambarnya Janmo, Menungso, Dewa, Buddha, ya, Iblis, Jawata ya. Intinya kan masih jauh sekali seperti itu. Makanya disitulah gimana kita ini berbenah dan berbenah, berubah lebih baik lagi. Intinya kita belajar dan belajar terus, belajar terus. Kita nggak akan menyerah di situ sebelum kita mengerti jati diri kita yang sebenarnya. Dengan tekad itulah kita sudah merekam apa yang menjadi tujuan kita. Kita punya alamat yang pasti ya di situ. Karena kita tahu kalau mati tempatnya di abadi, mati sejatinya abadi kan di situ. Nah, jadi disitulah yang dikatakan kita belajar sesuaikan, yang dikatakan urip tanpa nol empati ya di situ, yang dikatakan selalu lestari ya yang urip lah ya. Sudah paham semua? Sudah paham pembelajaran kita, sharing kita tutup dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Berkah panas dulu Ibu. Rahayu. Ayo.